Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, malam keberapa nih? Malam ke-6 salah. Ya, malam ke-6 daripada bulan suci Ramadan, kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, majelis Riyadul Jannah. Walaupun majelis kita ini sederhana tetapi pasti gunai. Kita yakin majelis kita ini penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Nabi, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa mama lawan abah kita diampuni Allah Ta'ala, dosa guru-guru nang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dikabulkan hajat kita berataan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan apabila ada keluarga kita, abah kita, mama kita, dan saudara kita yang sakit, Allah sembuhkan. Mudah-mudahan dengan berkat majelis taklim kita, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Ta'ala, baik itu rezeki agama, baik itu rezeki dunia yang kaitannya dengan harta, maupun daripada rezeki akhirat yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Halaman 19. Dan apabila engkau kata maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, itu bujurlah lain malik itu salah tak. Nah, jadi maliki yaumiddin artinya Tuhan yang memiliki hari agama. Hari agama itu maksudnya hari pembalasan. Nah, kalau kita hari ini nih hari dunia, nah kita hidup nih, hari dunia atau hari pada alam mulki salah ya. Kalau maliki yaumiddin hari pada alam lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Nah, yang maliki yaumiddin ini hari pada alam lahut, hari pada bahasa orang awam hari akhirat. Ketika itu takut olehmu akan daripada huru hara kiamat, hisab dan timbangan dan lainnya. Sekira-kira Allah Ta'ala nang mempunyai kerajaan hari itu, Tuhanlah nang raja. Tapi bila kita hendak terlindungi daripada huru hara kiamat, leburkan diri kita kepada sang raja. Bukan aku nang sembahyang. Wa ma romaita it romaita, bukan aku nang melontar pada saat aku melontar. Berarti ya kalau bukan aku nang sembahyang pada saat aku nang sembahyang. Walakin Allah roma. Tetapi pada hakikatnya Allah nang melontar. Amunnya kita kaitkan dengan sembahyang, hakikatnya ya kalahan Allah lah nang sembahyang. Ya kalau salah. Jadi lebur kita, kali lagi kita mau hariknya.
tapi Allah nang muharik. Nah, itulah ama eko nang meningkat kapasitas kita tuh. Ya kalau jadi belajar tasawuf ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Ya kalau dahulu mungkin ketika kita dihina orang kita langsung tersinggung. Lalu kita belajar ilmu hakikat, ketika ada orang menghina, nah itu kan hinaan tuh keluar daripada hu. Ya kalau nang dihina nih hu menghina hu. Kadim sama pada kadim begayaan. Maka kita memandang itu hakikatnya Allah nang menguji diri kita sana. Nah, bahari dihina orang sarik. Wahini dihina orang kadi lagi sarik karena cepat membulikakan. Nah, itulah ngarannya meningkat kapasitas. Paham? Sebab orang menghina kita tuh masih mending, walaupun dihina tetap ada nilai. Nilainya ran deh. Ini nothing kadeda kayak bagon. Bungul gin kada, dungu gin kada, bapang kadeda. Kalau bungul, kalau pintar tuh nilainya 90, bungul itu 50, dungu itu 20, ini 0. Tapi bila kita menolkan diri kita, maka 1 dibagi 0, maka tak terhing. Ya kalau, nah inilah nangaran tak terhingga ini unlimited dah kapasitasnya. Inilah yang disebut dengan meningkatkan kapasitas dan sahabat sholat. Bila 1 dibagi 1 masih 1, masih ada beban. Tapi kalau 1 dibagi 0 tak terhingga. Makanya orang wali pokok ujian kayak apapun, hinaan kayak apapun, cacian kayak apapun, inya tetap merasa tenang dan sakinah. Kenapa? Karena dirinya tuh 0 sudah. Bila 1 dibagi 0 tak terhingga. Nah itu tonggarannya kapasitas nang meningkat. Jadi jangan kita menyalahkan PLN. Kenapa 5 watt korup? Tingkatkan kapasitasmu. Bila kamu sudah tinggi kapasitasnya, PLN tuh ya kalau kok diberinya harus listrik. Ya kalau salah. Tapi yang jadi masalah bagaimana engkau meningkatkan kapasitas dirimu. Semakin 0 diri kita, semakin diri kita tidak menghilangkan keakuan pada diri kita. Sudah yang terjadi hanyalah puji kadim kepada kadim. Hinaan kadim kepada kadim. Aku ini menghina aku, malah ada aku dihinanya aku hajak kadim. Hantok kok. Mun kita kada, misal kita nih ada orang menghina orang lain, kada kita sarek karena bukan kita. Lalu orang menghina kita, kitanya aja kadida. Siapa dah kan menghina? Aku ni kadida. Begitulah cara. Kenapa para nabi itu santai kok. Ketika Nabi Muhammad dakwah ke Taif, ya kah, dilempari oleh orang Taif dengan kotoran, dihina orang Taif, dipadahkan penyihir kayak apa? Itu kenapa Nabi tahan? Bukan sekadar sabar kan, orang sudah lenyap. Kalau kita merasa diri kita ada, siapa gelang kekuatan kita menghadapi orang lain. Hanya mengandalkan diri kita, iya aja orang, diri kita aja terbatas, kesabaran kita aja terbatas, kada akan bisa. Pahamlah kok. Disitulah waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyata donka. Wah, ayatnya pulang. Siapa nang berzikir kepada, siapa yang menolak zikir, a'rotarnya menolak. Artinya merasa dirinya ada, memandang makhluk itu makhluk, kada lagi memandang Allah. Maka fahuwa ma'isyata donka, maka Allah jadikan hatinya itu sempit kok. Selama kita masih memandang makhluk itu ada, makhluk itu makhluk, berarti kita dihina orang itulah yang kita pandang. Sempitlah hati kita. Ya iyalah sempit karena kita merasa diri kita ada, merasa orang itu ada, lalu orang menghina kita. Wajar sakit hati, ma'isyata donka kayak pagon. Nah, ini sejarahnya kenapa guru nih kurehing. Kenapa guru nih kurehing itulah. Paham enggak sah? Kadang mungkin kita menghindari orang menghina diri. Cita-cita kita hendak dipuji berataan orang leh. No way. Nabi Muhammad kurang apa Mang Eko. Dipuji Allah. Wa inna la'ala khuluqin azim Tuhan. Engkau hai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Allah itu nama muji.
Ya kah? Apakah sabarataan orang di dunia memuji Nabi? Mana ada di Quran lagi dipadahkan. Engkau innaham majnun, engkau dipadahkan orang Quraisy gila. Ayo. Han. Salah. Ada kita nih hanya berbaya makrifat sedikit aja, wadah gila. Mol ketulahan nih. Walaupun aku pun ada menjelaskan tentang ketulahan itu dalam rangkaian syariat. Ya kalau kok. Nah, jadi dibedakan toh. Ya kalau salah. Makanya innal qur'ana sab'atun butun, 7 lapis. Nah, sekarang ketika kita berbicara dalam konteks tertentu itu di lapis mana? Ya kalau salah, di lapis syariat kah atau di lapis hakikat kah? Tapi bila orang sudah berzikir, wasi'un, hatinya tetap tenang. Ini guna rumus supaya hati tenang. Tidak ada jalan lain, Hanai. Mana ada jalan lain? Sabar subur matinya dalam kubur, ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, ya lama Eko. Nah, lalu kita memandang setiap dihina orang, ada pasien amang rehan, ada orang marah rimbat, mungkin pasien ya macam-macam manusia di dunia 8 miliar. Dipandang tenang kita, aku pun kadida itu zat wajibul wujud memuji. Walaupun bentuknya hinaan itu kan apalnya juga gitu toh. Naik pulang itu inya yang bermain. Sebagaimana di TV ada adegan yang kalau bawang merah lawan bawang putih. Si bawang merah mahina bawang putih. Tapi bawang putih tahu aku ini memerankan aja. Saat syuting hanai. Dasar perempuan murahan, ajar bawang merah. Mana bawang putih? Memerankanlah si bawang putih ini sedih, tapi hatinya sedih bujuran kah? Kadalo karena ia tahu ini hanya adegan muharik ya sutradara. Nah, karena kalau kita sudah tahu bahwa ini hanyalah adegan muhariknya Allah, insya Allah meningkat kapasitas kita. Bila semakin bersabar, nah meningkat kapasitasnya. Itulah 1 dibagi 0 tak terhingga. Itu seberitaan Allah merajai beritaan. Jadi perbuatan Allah. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya akan dikau kami sembah. Maka hadirkan hatimu ketika itu ikhlas dalam ibadahmu kepada Allah. Berarti ikhlas di sini paham dah. Versi itu sanggul. Nah, kita sudah belajar nih ikhlas itu bergerak. Kan dosa bertanya lagi, karena dalam kitab kita yang sebutnya berincong tuh, selama engkau masih ada, belum ikhlas lagi. Ikhlas tuh, hilangkan diri kita. Iya karena budu ini ta'abud, menyembah. Nah, atau makam lillah. Ya kalau ikhlasnya ikhlas abror. Nah, ya kalau. Nah, wa iya karena sta'ini isti'anah dasalai. Artinya, kepada engkaulah, dikaulah kami minta tolong. Maka hadirkan olehmu lemah engkau dan hajat engkau. Nah, dan melepaskan diri. Nah, di sini kuncinya, gunai. Dan melepaskan diri daripada daya dan upaya daripada berbuat taat. Lepaskan diri kita, jangan kita merasa taat. Wah, misal bila orang tuh masih merasa dirinya taat, itulah terhijabnya kepada Allah. Ya kah? Kita nena mengaji di masjid tadi, aku mengaji, ada orang maksiat, baik aku pada inya. Apa bedanya lawan iblis? 80.000 tahun beribadah, tapi ketika Allah Ta'ala perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, dia iblis, ana khairum minkum, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtaha min tin, aku tercipta daripada api, ikam Adam tercipta daripada tanah. Api lawan tanah anasarnya tinggi api ya kalau karena semakin dekat dengan Nur Muhammad ya kah semakin tinggi anasar. Iblis merasa ingat punya anasar lebih tinggi. Iblis merasa aku lebih daripada Adam. Jadi iblis bapak sujud lawan Nabi Adam anak kemarin sore, hanyar semalam diciptakan. Nih nang 80.000 tahun beribadah dulu apa? Salah. Paham lah? Iblis merasa baik
Gunai. Karena ia sudah merasa sudah 80.000 tahun beribadah. Adalah artinya ibadah iblis. Tidak ada. Tuh. Paham gak kalau jadi sini? Ketika ikam rancak ke masjid, rancak ke majelis, sedetik saja ikam merasa wah tabaik aku itu harus ke masjid. Ada sebuah kalanggar. Nih, ahli ibadah. Aku hari-hari alhamdulillah ya sehari sujud. Tuh, apa itu baca Quran jangan bisa pengajian kada suah. Apa bedanya lawan iblis? Yang 80.000 tahun beribadah. Bahkan ibadah kita jangan dibandingkan lawan ibadah iblis. Karena ada apa-apanya. Bumi ini asalnya laut. Sekali iblis sujud, nih bakas deh iblis jadi deretan. Mun kita bangun sujud jadi apa? Malahan sajadah belibak. Hendak merasa sok baik, hati-hati guna. Maka orang yang hanya mencukupkan mentok dipikir selesai binasa. Wah ini bicara dalam lakon lah. Netizen gempar langsung jagat nih ya kalah. Nah, maka ujar Nabi, nah ini aku banyak ya hadis ma'rifat dan puasa nih. Dosa yang paling besar apa? Kok? Musyrik. Syirik ya kalau dosa paling besar. Syirik itu dalam fikih itu menyembah kepada selain Allah. Tapi dalam tasawuf merasa diri ada. Ini syirik. Wujuduka zanbun kabir. Itu dalam hadis Nabi. Wujuduka zanbun kabir. Salah lagi. Wujuduka zanbun, ikam merasa ada itulah dosa besar. Kenapa? Selama kita merasa ada, sombong itu masih ada. Kada mungkin guna orang sombong mon kada merasa ada. Jalan awal sombong itu merasa diri ada. Coba pikirkan. Kenapa orang yang berprestasi itu sombong? Nah nyata inya dulu. Aku nipang. Kenapa nya aku nipang? Karena aku yang berprestasi. Itulah salah. Lebih besar daripada berzina. Lebih besar daripada merampok. Wah mungkin tuh gue berzina. Hai, kada juga itu. Lebih besar. Berzina itu dosa besar sudah. Paham gak salah? Di dalam tasawuf benar. Nah. Mak guru leh. Jangan dibenturkan dengan orang fikih. Ya begitulah. Karena sombong ini kan syirik. Jadi kita nihu. Ya kah? Nah, kita ingkari. Nah, itulah salah. Lalu kan ya kan nastain itu lagun lah. Nah, ini terpotong ihdinas siratal mustaqimnya kadeda. Ya lagun. Nah, padahal ada ya kalau itu kan iya karena langsung siratal ladzina an'amta alaihim. Yalah dalam kitab tuh. Nah, korupsi lalu setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kalau sebelumnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Setiap hari kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, apakah selama ini kita belum mendapatkan jalan yang lurus? Contoh, ya Allah berikanlah kepada kami duit 1 miliar. Misalkan. Kenapa kita berdoa kayak itu? Karena saat ini kita belum dapat duit 1 miliar. Karena belum dapat duit 1 miliar, lalu berdoa, ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami duit 1 miliar. Ya Allah. Ya Allah salah. Ya Allah berikan kepada kami mobil BMW. Kenapa? Ya karena kita masih itu tadi. Nah, setang rata. Ya kalau anak kayak juga, kayak sekarang ke majelis kada hujan ya kalau. Bapak, guru hujan jangan ngalih juga. BMW nih kan ada juga. Nah, kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala hendak mendapatkan BMW.
Karena pada saat itu posisi kita masih belum berisi mobil BMW. Pertanyaannya Mang Eko, ya kalah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah atau berikan kepada kami petunjuk atas jalan yang lurus. Berarti logikanya apa kok? Berarti selama ini masih belum lurus. Seduniaan kah itu berdua? Sesat beretaankah? Tidak. Inilah yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala memberikan kepada kita jalan yang lurus. Itu maksudnya Hanai. Kada boleh kita bosan, kada boleh kita jemuk, kada boleh kita terus asa. Nah, maksudnya jalan yang lurus itu apa? Lihat. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Itu satu. Nikmat beribadah maksudnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sekarang sudah nikmat dalam beribadah? Belum. Nah, itulah tandanya kita masih belum mendapatkan jalan yang lurus. Paham gak Kak? Nah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, kita meminta kepada siapa? Allah yang memberi petunjuk. Tapi petunjuk Allah melalui ulama. Tapi hakikatnya itu petunjuk Allah. Nah, itu. Berarti yang bicara mah tuh, itu. Bukan ini lagi. Oh, Allah. Siratal mustaqim itu jalan yang lempeng, yang lempeng, yang apa istilah lempeng pula? Ya, bebas hambatan, jalan yang plong. Ketenangan hati, itulah jalan yang lurus. Jalan yang apabila orang berjalan di situ, ini merasa nikmat. Nah, paham salah keluarnya. Selama kita berjalan di situ dan belum merasa nikmat, belum dapat lagi. Nah, nikmat yang paling besar bertemu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihim ahada. Nah, liqa berjumpa dengan Allah Ta'ala inilah gunai jalan yang paling nikmat. Itulah jalan yang orang diberi nikmat. Nang ujar itu sanggul, rasanya nyaman tiada tersurat. Itulah maksudnya ma'rifat. Makanya ada dua tingkatan orang baca ini siratal mustaqim. Ada doa, ada munajat. Ada doa, ada bukan munajat. Ya munajat itu bukan doa, Gon, merasakan kelezatan. Bagi Nabi itu sudah munajat karena Nabi sudah dapat itu. Bagi kita itu doa. Nah, paham kok? Bagi kita itu doa. Mungkin saat ini kita masih belum makrifat, kadang-kadang terhijab, kadang-kadang kada ingat, kadang-kadang Tapi bagi para wali statusnya munajat. Paham saya? Munajat itu bukan permohonan. Munajat itu sudah merasakan misra dengan dia. Jalan yang lurus itulah jalan yang nikmat. Ketika kita hidup nikmat, ketika hidup tenang, itulah jalan yang lurus. Kayak apa caranya tenang? Disebut dalam hadis qudsi. Nabi Muhammad SAW bersabda. Nih dalam hadis qudsi, aku baca aja segera kada salah. Nah nih, man dakhala nur fi qalbi mukmin in fasaha wa in syaraha. Itulah jalan yang nikmat gunai. Barang siapa yang memasukkan nur ke dalam hati mukmin. Nah, man dakhala nur. Ini hadis qudsi ya. Di dalam kitab Ma'rifat. Man dakhala nur fi qalbi mukmin. Barang siapa yang memasukkan dalam dirinya nur dia Nur Muhammad fi qalbi mukmin. In fasaha wa in syaraha. Maka hatinya akan jadi lapang dan terbuka. Ya kayak tadi rumusnya. Kita umpamanya menghadapi orang, kita umpamanya disambati orang. Selama kita merasa diri kita ada, orang tuh kita terhijab bahwa ingat namanya nanti sakit hati tuh. Tapi kalau kita aku pun tidak namanya lagi bermain dengan ini permainannya, ini sutradara. Sebagaimana para pemain sinetron tuh sadar. Pemain sinetron tuh ada adegan menampar,
ada adegan bakalahe, sangkalah bukannya sesamanya. Kada bersangkalan. Mana ada orang bakalahe kada bersangkalan di dunia nyata nih. Oh, ada. Tuh, itu lihat ya lo sal. Misalkan apa tuh film Angling Dermak Bahari. Kan bakalahe itu. Bisa nang tertampar bujuran bisa ada. Tapi tuntung cut ya sutradara. Bapak apa nih? Profesionalisme. Kenapa? Inya sadar. Ini muhariknya sutradara. Sutradara menyuruh. Mun kami kada betampar kada dapat duit. Baik si Angling Derma nang memerankan peran baik atau nang memerankan antagonis, sama-sama inya sadar bahwa hakikat muharik baginya oleh sutradara tidak akan ada sakit hati. Paham kok? Atau sinetron lain, si ini menzolimi yang ini. Sinetron tumbat tuh, aja menangis. Backsoundnya tenangkanlah di Indosiar. Aku disuai. Tapi itu bujur, bang, menghayati peran lah sampai nang keluar air mata. Tapi hakikatnya hatinya tuh bujuran sakit kah lawan nang menjahati inya ketika di dalam sinetron itu. Kenapa kok? Karena sadar nang menyakiti ini hanya adegan. Hakikatnya itu sutradara, aku pun memerankan naskah sutradara. Paham? Walaupun di teks naskah sutradara itu dikatakan salah. Di teks naskah sutradara itu dipadahkan gon bahwa si A perannya jahat, si A ini adalah zolim. Di teksnya sama atau di Quran teksnya iblis musuhmu, iblis mulai dari iblis adalah musuh nyata bagimu. Itu teks naskahnya. Aku bulan naskah. Oke, aku bagi peran Gugun, misalkan salah, jadi anggap lah Gugun, perannya orang baik kisahnya. Rehan misalkan kawannya Gugun, kena si C, si U aja lah, salah ya. Si U, nah si U, aku itu sutradara. Ikam Uai merampok Gugun peranmu. Lalu gara-gara Ikam merampok di naskah nih, maka Ikam ditangkap Eko polisi kisahnya perannya. Kalau si U, oke. Nah, maka engkau akan mendapatkan hukuman ulah akibat daripada perbuatan Ikam merampok. Kan kita sutradara ini harus logis juga memerankan. Oke, action. Dirampok kisahnya. Wah, jadi zolimi. Ditangkap Eko. Lalu Faisal Hakim, kan adegan sidang tadi. Anda diputuskan 5 tahun penjara. Tidak, ujar tidak adil ini. Tidak, itu konsekuensi atas perbuatan kamu dan seterusnya. Naskahnya kita lagon. Naskahnya kita kalau teks naskah. Tapi jangan tertipu dengan naskah itu. Begitu peran itu dimainkan dengan sempurna, senanglah sutradara. Senang. Justru aku akan kada senang ketika si U memerankan perampok. Ayo, serahkan, bismillah, serahkan. Bismillah kau menyuruh orang menyerahkan barang, bismillah. Kada senang kalau kalah. Berarti si U ini kada profesional memerankan diri sebagai peran. Nah, teks naskahnya tuh bujur ya kayak itu. Tapi hakikatnya tidak ada yang dibenci dari semua peran itu. Hakikatnya Gugun kada membenci Ujang karena paham deh Ujang ini kan memerankan ini. Ya kalah dan seterusnya. Paham salah? Nah, begitu pula lah iblis. Dalam teks naskah Quran, innahu lakum aduwwun mubin. Nah, sesungguhnya engkau iblis musuh yang nyata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang naskahnya terputus. Naskahnya aja. Kene kamu masuk neraka. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kufur teh beri peringatan kah kadakah la yu'minun. Itu teksnya. Tapi hakikatnya nang sabujurannya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka iblis pun jangan dibenci. Paham sal? Orang yang ingkar pun jangan dibenci. Orang
Kufur pun jangan dikafirkan karena masing-masing inya juga di baliknya. Maka itu tidak ada orang kafir di dunia ini. Sebagaimana dalam peran antagonis, walaupun secara zahir itu baik, itu jahat bagi penonton nang di belakang TV, tapi bagi sutradara tidak ada yang jahat. Mantap berkaan. Gon. Paham lah, Gon? Masalah. Nah, itulah, jangan lagi kita membenci, itu maksudku. Itulah surah Al-Baqarah 62 itu di situ. Itulah pandangan hakikat memang kayak itu. Nyatanya sudah lah. Kurang apa lagi contohnya nih kok. Nah, selama orang masih ada membenci, itulah wahwa anaful iman paling lemah dah. Selesai sudah. Bila ada seperan ini membenci, hanya bujuran bencinya. Nah, ini artis, kada tahu dia apa ini. Udah tahu dia cuman syuting, cuman skenario sutradara kok ikan membenci bujuran. Paham kok? Nah, cuman ada ayat lain jangan dibentur. Paham lah? Ayat itu kadang-kadang terkesan berbenturan. Contoh, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusikum. Allah kada akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu berusaha merubah nasibnya seakan-akan satu kaum itu bisa gerak seorang di luar gerak Allah. Itu ayat yang satu. Ayat yang lain bang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nang menciptakanmu dan perbuatan kamu. Kan beda nih. Jangan dibenturkan. Nang ini ayat gesan orang masih kekanakan syariat, ikam nakai. Kadang mau beri duit, mau ikam kada sembahyang, kekanakan nih. Nang ini ayat orang sudah tuha. Ayat hakikat. Maka ruh itu beda lawan jasad. Kalau umur jasad, nah ini kok. Cara menghitungnya adalah dengan waktu di alam syahadah. Inya lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, semakin jauh dengan waktu kelahiran semakin tuha lah inya. Paham lah? Kalau ruh kita tergantung saat kita memandang apa. Paham lah? Maka tuha dan anum ruh itu berbeda dengan tuha dan anum jasad. Ada orang jasadnya tuha tapi rohnya kekanakan. Contohnya ya orang tuh menganak. Umur sudah 60 tahun. Rambut sudah behuban. Ya melawak aja masih gawian. Coba ini mohon maaf bang lah di banyak film toh. Kan kadang-kadang nang pelawak tuh aja orang tuha-tuha. Tapi bakal lakuan kayak kekanakan. Ya kalau betul-betul lah. Ya kah, Gon. Kadang-kadang ada nang slapstick nang macam-macam aja nang betapakan pakai styrofoam lah. Itu tuh apa di kita tuh umurnya. Paham lah. Kita ini kekanakan bukan itu tahun mungkin tahun 60-an lahir deh. Kita masih di pucuk mana tuh wallahu alam. Nangaran Erpin tuh enggak ada lagi di dunia nih. Tapi mun kita berpikir, nah ya kalau Gon, bapak kayak itu, kita kan kada mau kayak itu. Nah, walaupun umurnya lebih tuhainya pada kita, tapi ruh kita lebih tuha ruh kita padanya. Atau di kampung-kampung, kita usah kasih di kampung-kampung. Ada orang tuha ada Gon. Ya kalau umur sudah 60 tahun, sembahyang kada. Ya kalau kada ingat diri, tapi ada kekanakan 7 tahun, 8 tahun hafal Quran dah. 9 tahun bisa ajan dah. Baik, nang ini nang tuha nih manjam deh, bakal lakuan. Umurnya tuha, ruhnya kekanakan. Nah itulah, paham tak? Kekanakan nih, ruhnya nih tuha. Ruhnya tuh tuha, karena lebih dewasa. Walaupun jasadnya masih kekanakan. Paham tak? Jadi bisa jadi, nang abah kada penyembahyang, nang anak taat. Nang abah umur jasad toha tapi rohnya kekanakan. Nang anak umur jasad anom tapi rohnya dewasa. Paham salah? Maka ruh ini maka yang lebih penting itu adalah mendewasakan roh. Maka ruh jangan sampai yatim, supaya ada yang membimbing. Kadang-kadang orang hanya memikirkan jasad,
Apa artinya tuha jasad? Itu pahamlah, orang tuha menganak paham ya kalau orang itu tuha kelakuan salah banyak ya lah. Bah 60 tahun ya Allah. Percaya haja rukun wudu 2 Pak. Nah, paham lah Bang Eko. Maka ruh itu harus didewasakan. Bagaimana cara mendewasakan roh? Tingkatkan kapasitasnya. Itulah. Makanya pengajian itu memberi makannya roh, istilahnya. Supaya roh ini cepat tumbuh dan berkembang. Bila orang kada suah pengajian, rohnya kada diberi makan, lawas kelawasan mati, rohnya itu mati. Hatinya, ya betul, hati itu mati. Karena hati itu mati, lalu kelakuan kada beres. Kalau kita diberi makan, hati ini akan hidup. Nah, paham lah. Bagaimana menghidup akan mati? Bersandar kepada yang hayat. Siapa yang hayat? Allah. Hakikat hayat Nur Muhammad. Bersandar ke situ. Tapi kalau orang bersandar kepada jasadnya, jasad ini bangkai. Tidak ada arti apa-apa. Itulah. Nah, lihat ya orang yang kada, ya kalau paham ya, kalau maksudkan tidak. Ah, ya kalau nang ya tadi orang-orang yang disilaukan tadi. Alhamdulillah kita kadang boleh jadi roh kita tuh lebih tuha. Ada keluarga kita, ada nang ya mohon maaf, semuanya ada yang salah. Udah kita pun juga ada. Nang tuha, oh maaf paman nih, anak. Aku nih tuh anak kai lo nih kamu tuh bujur. Dari sisi jasad engkau kai. Tapi dari sisi roh, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarata ukhra. Cuman terdahulu pian aja, roh pian aja masuk ke dalam jasad tahun 60-an. Tahun 50-an. Padahal roh pian tuh akan apa masih? Nang tuha roh nih badudi masuk. Secara silsilah apa ngarannya genetik DNA, oke lah. Tinggi pian ibaratnya dari sisi silsilah. Paham salah? Tapi rohnya itu paham salah. Makanya lemburkan kepada Muhammad. Itulah yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kalau kita sudah lebur kepada Muhammad, insyaallah tenang kok. Jadikan diri kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tubuh kita ini dibagi 3. Nah mulai sini ke bawah. Makanya ini kan goni syahwatul buton ngarannya. Pinggang ke bawah ini wilayah Nabi Adam. Maksudnya wilayah jasad. Ini wilayah binatang nih. Nih, sini ke bawah. Jujur. Ini wilayah binatang nih. Ya kah? Wilayah sini sampai gulu ini wilayah Muhammad. Hati di sini. Wilayah sini ke atas ini wilayah Allah. Paham lah kok. Karena di sini paling mulia. Makanya bila orang pas foto di depan mulai pusat ke bawah, mulai pusat ke atas. Ini mulai wilayah Muhammad ini pas foto tuh. Paham lah. Mulai sini ke bawah ini wilayah Adam. Syahwatul butun. Adam, jasad maksudnya. Sini ke sini ke gulu ini wilayah Muhammad. 7 latifah ke latifatul qalbi, latifatul akhfa, latifatul roh. Nah, kita belajarkan latifatul jasadullah. Nah, mulai gulu ke atas ini wilayah Allah. Karena ma'rifatul sih asalnya. Ya, kan kita dapat ilmu itu dari mata dan telinga. Wilayah Allah di sini. Sini wilayah Muhammad. Nah, Baitullah itu di sini. Baitul Makmur di sini, Baitul Maqdis di sini. Siapa nang di sini? Perang terusnya. Syahwat. Siapa nang di sini? Wahazal balad amin, tenang hatinya. Siapa nang di sini? Ma'rifatnya. Itu gunlah, itu hakikat ngomong kayak gitu. Nah, makanya hakikat belajar tasawuf itu kita memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La tiada ilaha yang la nafi ilaha manfi ila apa musbit
Allah al-musabbih. Jadi la ilaha illallah 4 suku kata. La ilaha illa Allah 4 kata. Muhammad Rasul Allah 3. 4 tambah 3 7. Ya kah? Nah, 7 hari dalam seminggu. Ya kah? Hari Ahad la, hari Senin ilaha, hari Selasa ilah, hari Rabu Allah. Hari Kamis Muhammad, hari Sabtu Rasul, hari Jumat Rasul, hari Sabtu Allah. Ya kalau la Minggu, Sabtu Allah. Paham lah saya? 7 kalau harinya lah. Nah, huruf la ilaha illallah itu 12. Muhammadur Rasulullah itu 12 juga. Hitung kamu percaya. Berapa jumlah huruf la ilaha illallah? Berapa jumlah huruf Muhammadur Rasulullah? Huruf la ilaha illallah 12. Oke, sah? Huruf Muhammadur Rasulullah 2. Hari ada 7, siang 12 jam, malam 12 jam. La ilaha illallah itu siang. Kenapa? Karena Allahu nurus samawat. Ya kah? Allah cahaya langit dan bumi. Siang, kalau siang apa? Panas. Makanya bila orang banyak berzikir, panas. Muhammadur Rasulullah itu malam, bulan ya. Kalau makanya Nabi itu tola'al badrun, bulan. Allah itu matahari, Muhammadnya itu bulan. Tapi ini jangan dipelintir lah, bukan menuhankan, itu tamsilnya. Nah, karena itu malam itu dingin. Siapa yang mau baca salawat itu dingin. Paham lah? Paham? Allah itu matahari, malam itu bulan. Oke? Matahari itu kan memancarkan cahaya amang eko. Bulan itu memantulkan cahaya matahari. Bujur kada? Maka bulan itu kenyataan daripada matahari. Kita kada akan bisa melihat matahari karena silau. Kalau engkau hendak melihat matahari, pandanglah bulan. Ya kah? Maka Muhammadur Rasulullah itu bulan. Utusan matahari bulan. Engkau kada akan mampu langsung memandang Allah. Pandanglah lewat Muhammad. Nabi Muhammad lahir malam. Nabi Muhammad lahir malam. Maka itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad karena malam itu Muhammadur Rasulullah. Siang itu la ilaha illallah. Paham kan? Siang itu jasad, malam itu ruh. Siang itu nih nang manusia syahadah nih nang berkeliaran. Malam tuh ruh-ruh jin-jin gentayangan itu nang berkeliaran. Allah Az-Zahir, Muhammad Al-Batin. Maka kita hidup di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah asyhadu alla ilaha illallah siang, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah malam. Siang suami, malam istrinya. Itulah salat bang kita di dalam la. Wah, tenang itu. Lanjut orang belum berzikir panas. Bila salawat dingin. Kada la ilaha illallah Allahu nurus samawati wal ardi. Nabi Muhammad Rasulullah tola'al badrun alaina. Makanya wujuhu kal badrun. Janganlah wajah Nabi itu seperti bulan karena bulan ini kenyataan zat. Cahaya bulan pantulan dari cahaya matahari. Berarti cahaya bulan kada lain daripada cahaya matahari. Pahamlah? Lalu bulan yang dipantulkan oleh matahari, mungkin kita katakan hutan gon, malam-malam bulan purnama terang kalau hutan do. Maka ada pulang di bumi ini cahaya bulan. Maka cahaya yang ini kenyataan Muhammad kenyataan zat. Begitulah hakikat bertaan. Maka yang ada nih yang ada lain, karena itulah la ilaha illallah, itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu di siang dan di malam hari. Dan lihat keduanya, matahari, bulan, matahari itu kan sumber kehidupan. Daun berfotosintesis karena matahari. Jikalau tidak ada matahari, beku dunia ini, manusia kada kawan hidup. Itulah makanya orang Sinto itu bilanya, orang Jepang itu bilanya pagi menghadap ke matahari terbit. Nah, itu bisa jadi benar tuh agama tuh dulunya. Karena itulah Allahu nurus samawati wal ardh. Tapi jangan dipelintir, bukan matahari itu Tuhan hakikatnya.
Si matahari menyinari bumi daun-daun itu maka dengan daun nang di daun itu menangkap cahaya matahari berfotosintesis menghasilkan buah. Apa yang bukan di dunia ini? Akibat daripada matahari itu nang Islam hidup, nang kada Islam hidup, barataan dihidupi. Kenapa Tuhan tuh kok menyayangi itu barataan tuh Maka tahallaku bi ahlakilah umpati ahlak Tuhan. Kalau Tuhan menyayangi makhluknya tanpa memandang apapun karena ini muharrik karena disutradara, umpatilah Tuhan. Bila ada orang Islam membenci agama lain, wa huwa ad'aful iman, bergeserlah kita ke situ. Nah, waktu roh kita masih akan boleh itu maksiat nakai, itu salah nakai, jauhi boleh. Tapi sekarang kita disuruh menjauhi, tapi hati kada membenci. Hati aja guna, bukan menyuruh ke situ, paham lah? Jangan benci, paham itu dah. Karena ini juga sutradaranya. Sebagaimana kita memerankan peran yang baik, ikam tetap baik juga sutradara, jangan antagonis, tapi ikam jangan benci kawanmu itu, karena itu lawan mainmu di dalam proses syuting perfilman. Nah, bila kita sudah bisa memandang kayak Tuhan, itulah kita berada di jalan yang lurus, jalan orang nang dapat nek ghairil maghdubi alaihim waladdalim. Bukan jalan yang sesat ataupun yang dimurkai Allah. Walaupun di sini menyebutkan satu golongan tertentu, ya kalau itulah perannya itu sesat. Ya kalau bukan itu. Orang nang sesat hakikat belum ma'rifat tuh, orang nang kada memandang Allah. Kalau kita nih jalan nang lurus, jalan nang diberi nikmat, bukan jalan yang sesat, berarti lawan daripada nikmat itu apa? Nyesek. Ya kalau lawan daripada apa? Sampah, sakit, ampak. Itulah jalan yang kada ma'rifat. Itulah yang kita sebelum pengajian. Selama merasa tidak pasti sakit hati. Satu-satunya jalan kai. Lalu amin, ya Allah, perkenankanlah doa kami. Ini sudah Fatihah. Nah, pahamlah Bang. Lalu kita rokok. Rukuk itu ya bahwa engkau baharukan menyebut kebesaran Allah Ta'ala. Engkau angkatkan dua tanganmu. Hal keadaanmu berlindung dengan maaf Allah Ta'ala daripada siksanya. Dan adapun tetap engkau di dalam berdiri membaca Fatihah surat lainnya, maka itu menjagakan atas hadir hati serta Allah Ta'ala atas sifat-sifatnya yang hudur. Ya kalau nah sifat-sifat yang hudur itu hadir. Lalu hadir kita Tuhan di hati kita. Itu bukan asal sekedar rokok, bukan. Hadirkan hatimu. Pandanglah semua itu sutradara salah. Nah, maka kita kali dia sakit hati, itulah satu-satunya jalan aneh. Sadari. Makanya kan dunia ini panggung al hayatud dunya apa? Innal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau. Itu hadis Nabi. Senda gurau itu berarti ada naskahnya, ada sutradaranya. Makanya teks naskah syuting itulah takdir. Di Lauhil Mahfuz itu naskah itu gitu. Ikam peran ini, ikam peran ini, ikam peran ini, ikam peran ini. Itu teks naskahnya. Actionnya ketika lahir ke dunia mulai jadi peran. Maka jangan berebut peran. Itu di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu kan jelas sugun belum memandang kenapa ada orang Nasrani, orang Majusi dan seterusnya. Karena mereka memandang Nabi Muhammad juga roh itu. Ya kalau tapi di bagian mananya? Ya kalau semalam tuh kita baca masing-masing kalau. Nah, gara-gara memandang itulah jadi kayak itu. Paham lah, Bud? Penyebab mereka jadi saudara-saudara kita itu ada yang beragama Nasrani, Yahudi, ini kita kada membenci. Karena memandang Nabi kita juga.
Masa ikam benci? Penyebabnya itu ya nak memandang Nur Muhammad dengan pandangan yang berbeda. Selama mereka sadar, asal sadar aja, man amana billahi wal yaumil akhir walahum ajrun inda rabbihim, pun masuk surga. Selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apapun salah casingnya, paham nggak salah? Paham kalau salah? Contoh. Aku menyambat ini rokok. Orang Inggris menyambat smoking, smoke. Apa maksudnya rokok lah? Smoke asap lah. Cigarette. Nah, orang Arab menyambat dohon, 3 aja gitu. Ya, dohon, cigarette, rokok, ya lah. Nah, kita simpan. Ayo, anak nyambat apa? Rokok. Takrifkan dulu definisi rokok itu apa? Oh, ini bertembakau, dilapisi kertas, ada filter, lalu ada kotak. Orang Arab pulang. Apa? Dukhon itu apa? Ini bahasa Arab. Sama juga, ini tembakau, ini kertas dilapisi, ini ada filternya, ini ada kotaknya. Orang Inggris pakai bahasa Inggris. Cigarette. What is the meaning of cigarette? Wah, itu tembakau, tapi bahasa Inggris sana ya. Dilapisi oleh kertas, dilapisi oleh kalau filter. Apakah ini what this is di Inggris? Yes. Inikah bisa? Ya. Inikah liman hadza? Naam, di orang Arab. Pas kalau hendak rokok kah, sigaret kah, dohan kah, ini orangnya. Paham salah? Hendak Allah kah, Yahweh kah? Itu salah. Buddha Gautama kah, Tien kah? Tien tuh orang Konghucu nyebut Tien. Tuhan itu Tien ngarannya. Nang penting apa Tien engkau maksud? Ya kalau bahasa Cinanya, bahasa kita, aku dengar juga bahasa Cina. Intinya artinya aja. Tien itu dia wujud kada beawal, kekal selama-lamanya, beda lawan makhluk, berdiri sendiri. Esa, ya kalau Nya Maha Kuasa, Maha berkehendak, berilmu, hidup, mendengar, melihat, sama. Bahkan kada sama lawan makhluk. Paham kamu nyebut laisa apa? Sama aja. Terus Elohim kayak tujuannya, paham lah. Yahweh kayak itu juga. Apalagi orang apa? Dewa apa? Atau bebuhan ini Zoroaster, Ahura Mazda. Ahura Mazda itu ada aja. Tidak berawal, tidak berakhir, beda dengan makhluk, berdiri sendiri. Ini sama. Selama merujuk kepada yang satu, apapun namanya. Nama itu ada penting. Yang penting maksud itu apa? Karena hakikatnya kita menuju ke situ, paham nggak sana? Oke, hakikatnya aja. Hendak jagung kah? Hendak korn kah? Hendak ziames kah? Ziames itu bahasa Latin jagung, ziames. Ini dituju. Ya kalau sama-sama makan, kita memerintahkan orang makan, misalkan makan pisang. Ya kah? Lalu eating banana. Nang Saikong perintahnya makan pisang, Nang Saikong eat banana. Oke? Beda kalau pisang lawan banana, beda kalau lapasnya. Tapi tak ya, dipetiknya benda nang dipahami si Indonesia pisang oleh si asing tadi banana, dipetiknya, dimakannya, inya merasakan rasa yang sama atau beda? Sama. Walaupun nang Saikong menyambut pisang, nang Saikong menyambut banana, nang penting zatnya, rasanya itu sama. Itulah kok jangan kaget karena kita dalam kitab yang lebih tinggi lagi. Ada doa, ada munajat. Namamu oleh orang Islam disebut Allah, oleh orang Nasrani disebut Elohim, oleh orang Yahudi disebut Yahweh, oleh orang ini disebut ini, oleh orang ini disebut ini, oleh orang ini disebut ini. Lihat betapa banyak ulama fikih yang menyesatkan itu. Ini kada paham. What is the meaning? Yang ini juga hendak rokok kah? Mana pancis kita? Hendak api kah? Hendak fire kah? Ya salah. Hendak nar kah? Api. Hendak pancis kah? Hendak korek gas kah? Ikam sambat. Pancis. Ini di kita Banjar. Di Jakarta pancis. Sesatnya apaan pancis? Korek gas. Sama bendanya.
kamu akan menuju kepada tempat yang sama. Selesai. Paham Sa? Hari ini Sa? Ini bukan liberal lah kolah. Ini paham memang itu hakikatnya apalah arti sebuah nama. Kebalikannya pulang, meskipun ikam menyebut Allah bujur telapasnya, tapi yang dimaksud lain. Allah tuh kayak Pak, Allah tujuh tuh nyon kayak kayu berbuah berbunga eta sambal pohon. Walaupun lapasnya Allah Allah, tapi Allah nang ini maksudkan itu tetap sesat. Ya kalau gon jauh orang cari api, oke, api ini deh, ini bang api. Hah? Walaupun ingat menyambar api, tapi salah tujuh, tetap salah. Apa artinya nama? Paham lah kok. Nah, ini bukan liberal lah. Ini kan liberal ini. Ini memang hakikatnya memang kayak itu tasawuf. Tetap kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, berserah diri kepada Allah. Tapi pandangan hakikat memang kayak itu. Apa artinya kamu menyebut Allah 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 Allah? Tapi nang eka maksud nang berwujud, berpisah dengan makhluk, bertempat di sana dulu. Berwarna hijau atau nang duduk di sini sana di atas aras duduk. Itulah makhluk. Padahal makhluk tuh kayak ini nyambat Allah. Tapi Allah nang disebut diimajinasikan yang makhluk. Apa bedanya lawan sekalian tuh Hubal, Lata, Mana, Uzza nang berhala itu sama aja. Maka jangan tertipu dengan lapas lagi. Maka itu jangan membenci mereka. Ya kalau salah. Nah, allazi pandanglah yanzurul ummah, memandang umat bi aini rahmah, ujar Kiai Haji Maimun Zubair, memandang umat dengan pandangan rahmat. Jadi tasawuf itu kayak tegunlah, ini berbeda dengan fikih itu masih hak batil. Tahu kita ya, kan kita belajar fikih baru kan itu haram, ini betul. Makanya fikih itu bagus supaya kada melanggar syariat. Jangan sampai kada leman di sini akhirnya salah syariat dilanggar. Ini hanya pandangan hakikatnya kayak itu. Paham lah Sal? Nah, makanya lihat ada orang misal mentakrifkan Tuhan berbeda, itu bisa dikafirkan oleh sebagian ulama walaupun yang menyembah Allah, tapi ia kada kenal siapa Allah yang dimaksud. Hudur. Lalu dan ke-11 tahiyat. Maka apabila duduk engkau baginya, maka duduk engkau dengan adab. Hadirkan di dalam hatimu akan zat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tegunai. Kemudian bicarakan oleh membaca Allah Ta'ala bahwa memulangkan ia atasmu akan salam yang sempurna dengan sebilang-bilang hamba Allah Ta'ala yang soleh. Kemudian naik sase engkau dengan wahdaniyat dan bagi Nabi Muhammad dengan risalah. Kemudian akhiri engkau sambil dengan doa lalu berdoa ya kalau berwirid lalu berwarid ya kalau ada wirid ada warid. Wirid itu amaliyahnya. Kita berzikir tuh wirid ngarannya. Kita majelis taklim tuh wirid. Warid ada wirid ada warid. Warid tuh balasan wirid. Jadi orang berwirid ada khasiatnya, itu warid ngarannya. Khasiat wirid itu warid ngarannya. Gawiannya disebut dengan wirid, khasiatnya itu hasil daripada wirid itu disebut dengan warid. Nah, jadi ada wirid, ada warid. Nah, lalu kita menghadirkan Nabi Muhammad. Tenggelamkan dalam nur Muhammad saat itu. Wah, itu bisa jujur gunain tabadil deh tuh torehanai. Amaiko. Ya kalau amaiko, tabadil kita. Nah, Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lah sampai sini. Minggu depan ini calling kawi. Jadi beberapa anak di bawah kita langsung mungkin masuk ke halaman 22, yaitu mengetikotkan hakikat rahasia dalam sembah. Ya. Kita istirahat dahulu. Gun langsung screenshot aja di halaman 22. Gun lah. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita barataan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Fa ya ayyuhal rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim